Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam proses konseling pertama ini. Perkenalkan, nama saya Nafira Febriani selaku konselor yang akan menemani Ibu dalam proses konseling kali ini. Sebelumnya, saya persilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Tiara, umurnya 27 tahun, saya sebagai ibu rumah tangga dan karyawan swasta. Baik, Ibu Tiara, kalau boleh tahu bagaimana kabar Ibu saat ini? Mudah-mudahan Ibu dalam keadaan baik ya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah apabila kondisi Ibu saat ini dalam keadaan yang baik. Kalau boleh tahu, apa yang dapat membawa Ibu bisa datang ke tempat ini? Apakah ada teman, saudara, ataupun orang lain yang telah merekomendasikan tempat ini kepada Ibu? Jadi gini, Bu, awal mula saya memutuskan untuk melakukan konseling perkawinan ini, saya sebelumnya pernah curhat ke teman saya kalau saya lagi ngalamin masalah di keluarga. Terus teman saya pas saya di tengah-tengah percurhatan, teman saya bilang, apa nggak sebaiknya ini masalah rumah tangga kamu diceritain ke orang yang tepat biar mendapat solusi yang tepat juga biar masalahnya kelar. Terus saya pikir-pikir, oh iya ya benar juga. Akhirnya ya udah saya terima sarannya. Akhirnya saya mau memutuskan untuk melakukan konseling perkawinan ini. Baik, berarti direkomendasikan ya Bu ya. Iya. Baik, karena Ibu sudah datang ke tempat kami, maka di sini Ibu sudah ada rasa percaya kepada kami ya Bu. Nah, dalam tempat ini semua itu berlandaskan atas asas kerahasiaan. Jadi Ibu tidak perlu takut jika nanti rahasia Ibu atau permasalahan keluarga Ibu bakal kami sebarkan karena kami di sini membawa profesi kami, Bu. Sebagai seorang konselor, jikalau kami menyebarkan aib pasien, berarti kami telah melanggar asas kerahasiaan dari pekerjaan kami sendiri. Dan juga sudah menyalahgunakan kode etik kami, Bu. Jadi, dalam proses konseling ini, Ibu dapat berbicara senyaman Ibu dengan kami terkait apa yang sedang Ibu rasakan saat ini. Setelah saya menyebutkan beberapa hal tersebut, apakah Ibu masih ingin untuk melanjutkan proses konseling ini? Iya Bu, masih ingin. Baik, dikarenakan Ibu setuju untuk mengikuti proses konseling kali ini, Ibu bisa langsung memulai menceritakan terkait apa yang sedang Ibu rasakan, seperti itu. Baik Bu, saya mulai cerita ya. Jadi gini Bu, saya lagi ngadepin masalah tentang suami saya yang suka keras ke saya, suka main fisik ya, ibarat suka KDRT ke saya gitu Bu. Jadi saya sebagai ibu rumah tangga dan juga wanita karir yang nantinya uang kerja kan bakal saya buat bantu perekonomian keluarga ya. Karena saya bekerja, suami pernah ngomong gini, gimana sih jadi istri nggak bener banget, ngurus suami nggak bisa, ngurus anak nggak bisa, jadi kayak nggak terurus gitu. Terus saya nggak terima dong, kayak gimana nggak terurus, orang saya kerja tuh bagian saya mengurus anak, saya pingin finansial keuangan anak saya tercukupi semuanya. Terus kayak saya juga kayak bilang, lagian ini kan soal mengurus anak, harusnya berdua, nggak cuma saya saja. Ibu berperan, ayah juga berperan. Sedangkan suami saya yang saya lihat tuh suami saya suka lembur, kayak pulang malam banget, atau enggak pernah Bu kayak berangkat pagi, pulang paginya lagi besoknya itu baru pulang. Terus kayak saya sempat kepikiran, apa suami saya beneran kerja atau cuman bohongan, apa dia main cewek di belakang, ada selingkuhan. Lalu pernah tuh Bu saya ajak bicara kayak, ya udah maunya gimana ini soal urus anak. Nah saya ajak bicara, suami saya kayak
marah-marah gitu Bu, terus kayak nggak mau pokoknya diajak benar-benar kayak marah sampai-sampai berani main fisik ke saya. Dia pernah mukulin, nampar, bahkan jambak. Nah, yang dia lakukan itu di depan orang tuanya, mertua saya. Mertua saya tuh tipe orang yang nggak suka ikut campur rumah tangga anaknya ya. Mertua saya cuma bilang kayak gini, jangan kayak gini ya, nggak boleh, nggak baik, cuma kayak nasehatin. Nah, pas si anaknya itu, suami saya, ngelakuin kekerasan ke saya, mertua saya cuman kayak bisa cuman diem karena emang mertua saya tahu ya apa itunya anaknya, kayak tingkahnya anaknya kalau misalnya lagi marah ya emang nggak bisa diredemin, harus kayak ya udah cuman bisa nasehatin terus ngeliatin. Jadi itu sebenarnya permasalahan saya kayak lumayan banyak Bu. Pertama kayak tentang ngurus anak, gara-gara urus anak itu suami saya jadi KDRT. Terus saya punya pikiran apa suami saya selingkuh ya di belakang saya gitu. Baik. Baik Bu, sebelumnya saya izin untuk menanggapi kasus yang telah Ibu ceritakan ini ya Bu. Apa yang membuat Ibu berpikir bahwasanya suami Ibu masih memiliki wanita lain? Dan apakah Ibu sudah bertanya kepada suami Ibu? Mungkin akhir-akhir ini suami Ibu itu mempunyai permasalahan di tempat kerjanya, jadi dapat menyebabkan hal berikut seperti itu Bu. Untuk saya bertanya tentang perihal suami saya punya wanita lain, saya nggak pernah bicara ya Bu, karena saya juga komunikasi saya sama suami saya lagi kurang baik. Terus juga tentang ada masalah kantor gitu-gitu saya kurang tahu. Cuman seingat saya suami saya pernah cerita katanya urusan masalah kantornya lagi ada sedikit hambatan. Terus pertemanan di kantornya tuh lagi hubungannya lagi kurang baik, jadi kayak ya mungkin bisa jadi gitu. Baik. Kemudian ada yang saya ingin sampaikan kembali. Jadi memang benar Ibu, kita sebagai istri atau sebagai pasangan hidup untuk suami kita, maka kita harus berpikir lebih positif ya Bu ya, dan lebih rasional karena hal-hal seperti ini itu tidak akan terjadi bila Ibu tidak berpikir buruk. Hal berikut dapat terjadi menurut beberapa kasus yang telah saya telah. Dari 70% kasus berikut berasal dari pikiran kita sendiri, Bu. Nah, kemudian ada yang ingin saya tanyakan kembali, Bu, terkait kekerasan seperti apa sih, Bu, yang telah ditunjukkan oleh suami Ibu kepada Ibu selain menampar, menendang, menjabak, dan lain sebagainya. Apakah ada kekerasan secara verbal juga yang telah dilakukan oleh suami Ibu? Karena menurut beberapa kasus banyak sekali kekerasan verbal yang terjadi apabila sedang ada perlakuan yang kurang berkenan kepada istri, seperti itu Bu. Untuk kekerasan verbal, ya Bu, suami saya juga ngelakuin kayak misalnya tuh dia lagi marah ke saya, terus suami saya ngelakuin kekerasan fisik. Nah itu tuh ketika ngelakuin kekerasan fisik, suami saya sambil kayak ngata-ngatain saya, maki-maki saya, kayak nyebutin, kayak ngeluarin kata-kata yang nggak pantas dia sebutin gitu, kayak misalnya gimana sih jadi istri nggak becus banget gitu-gitu. Terus kayak pernah suatu hari itu sih yang paling parahnya Bu, dia nyebutin kayak kalimat yang bener-bener nggak pantas gitu Bu disebutin. Lalu selanjutnya, bagaimana reaksi Ibu yang Ibu rasakan ketika mendapat kekerasan tersebut? Yang lebih tepatnya kondisi psikis Ibu ya, bagaimana yang mungkin Ibu merasa tertekan karena diakibatkannya oleh resesi seperti yang telah suami Ibu lakukan, kayak memukul tadi. Karena menurut perspektif saya, kekerasan nonverbal itu dapat kita rasakan di tubuh kita, dan itu memang sakit ya Bu. Itu memang sakit, tapi seiring berjalannya waktu itu akan meredam sendiri. Tapi beda dengan kekerasan verbal, karena itu sakitnya ada di dalam hati ya Bu. Dan itu dapat Ibu rasakan kapanpun, bahkan di saat Ibu sedang dalam kondisi ramai pun, Ibu mungkin bisa terbesit perasaan tersebut dan
ya kondisi psikis ibu pun bisa terkena lagi dalam hal itu. Seperti itu, Bu. Iya Bu, benar banget. Kayak kalau misalnya kekerasan verbal tuh emang bener-bener kena banget ke psikis. Nah, kena ke psikis juga kena ke badan saya, kayak jadi berpengaruh. Kayak kalau misalnya kekerasan non verbal kayak kekerasan fisik itu kan, kalau misalnya saya dipukul terus saya memar, itu juga ntar beberapa hari bisa hilang terus kayak sembuh gini. Nah, beda lagi kalau kekerasan verbal kayak dia maki-maki saya, itu tuh bener-bener bikin saya stres, terus habis itu tertekan, kayak bener-bener pusing. Saya pernah sampai insomnia Bu, terus berat badannya turun gara-gara ya itu Bu, kayak kekerasan verbal bener-bener mantep banget ya Bu. Baik Ibu, jadi apa yang telah Ibu alami saat ini sebenarnya adalah suatu hal wajar dari dampak kekerasan kehidupan yang telah Ibu alami. Ibu dapat menganggap hari ini adalah sesuatu pembelajaran atas apa yang telah terjadi sehingga Ibu dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari seperti bentuk pembelajaran dari adanya kehidupan seperti itu, Bu. Nah, karena tanpa adanya masalah, maka tidak ada kehidupan. Jadi pada saat ini kita dituntut untuk dapat terus berpikir positif dan rasional, serta tidak berpikir aneh-aneh Bu, yang dapat menyebabkan timbulnya pikiran-pikiran irasional dan tidak masuk akal. Seperti itu Bu. Jadi, kalau ibu pernah beranggapan kalau suami ibu tidak sayang kepada ibu atau suami ibu mempunyai wanita lain, maka ibu harus merubah pola pikir tersebut menjadi hal-hal yang baik, seperti bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan lain sebagainya. Atas apa yang telah ibu rasakan saat ini, apakah ada perasaan dari diri ibu seperti rasa ingin bercerai dengan suami ibu? Atau ibu sudah berbicara baik-baik kepada beliau untuk menyelesaikan permasalahan ini? Jika sudah, bagaimana respon beliau, Bu, ke depannya yang Ibu lihat untuk menanggapi permasalahan ini, Bu? Untuk berbicara bareng sama suami saya belum ya Bu ya, karena emang saya masih ya diajak bahas tentang urus anak aja saya udah digituin, dipukulin lah gitu. Jadi kayak saya belum pernah bahas ini. Terus kalau misalnya untuk terbesit untuk cerai saya pernah Bu, cuman setelah saya cerita ke ibu sama ke teman saya, kayaknya jangan dulu deh, saya kata teman saya jalanin solusi dulu yang dikasih ntar pas lagi konseling perkawinan. Lagian juga kalau misalnya saya mikir cerai, kasihan anak-anak saya kayak takut gimana, terus juga ya sayang juga ya udah berapa tahun nikah masa tiba-tiba cerai kayak gitu. Lagian ya Bu, kalau misalnya ya cerai sih pingin ya, kalau tapi kalau misalnya pas belum punya anak, karena ibu udah punya anak jadi saya mempertimbangkan semua. Baik, kalau boleh saya tahu Bu, berapa jam waktu Ibu untuk bekerja? Dan apakah Ibu mempunyai waktu untuk berkumpul bersama keluarga atau setidaknya sedikit berbincang atau sekedar makan bersama, Bu? Saya bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Untuk waktu bersama anak-anak saya ada saat di meja makan saja Bu, dan itu tuh tidak, emang nggak bicara apa-apa ya Bu, cuman kayak ya kita fokus ke makanan kita, ya begitu, karena emang udah pada capek masing-masing. Jadi kita sholat maghrib, habis itu makan bersama, habis makan bersama kita sholat isya bersama, habis itu kayak udah pada capek beraktivitas, ya udah pada masuk, anak saya masuk ke kamar sendiri dan saya masuk ke kamar sendiri. Terus kalau untuk suami saya, karena suami saya lembur, suka pulang malam, jadi ya kurang ada waktu Bu. Kayak suami saya pulang nyampe rumah saya udah tidur lah atau apa, atau suami saya pulang juga biasanya langsung bersihin badan, beres-beres gitu, langsung tidur. Jadi ya kurang komunikasi pada waktu bareng. Jadi waktu Ibu dengan suami ataupun anak-anak Ibu itu sangat terbatas ya Bu, benar ya Bu? Iya Bu. Jadi selain permasalahan komunikasi,
perhatian serta kasih sayang, apakah masih ada terdapat permasalahan lain seperti perekonomian keluarga ataupun hal lainnya, Bu? Untuk perekonomian keluarga, alhamdulillah nggak ada ya Bu, karena kedua-duanya kerja, suami saya Baik, kerja dan saya kerja. Cuman ya itu permasalahannya cuma tentang komunikasi sama perhatian. baik. Boleh saya izin bertanya lagi, Bu? Apakah suami Ibu, maaf Bu sebelumnya, betah untuk tinggal di rumah atau tidak ya, Bu? Atau mungkin beliau itu misalkan dalam waktu libur dia suka di rumah pada hari-hari biasanya, lalu saat ini tidak dan dia pergi kemana seperti itu, Bu? Untuk sebelum-sebelumnya permasalahan ini terjadi itu, iya emang suami saya suka ngadain family time gitu, kayak kita pergi kemana gitu, jalan-jalan sama anak-anak. Cuman semenjak kejadian ini, kan kalau Senin sampai Jumat suami saya kerja juga. Nah, Sabtu Minggu waktunya pada libur tuh enggak Bu, kayak ya sibuk sendiri-sendiri. Suami saya kayak liburan pergi sendiri, kayak pergi sama temennya, jarang banget ada waktu. Bener-bener kayak akhir-akhir ini bener-bener nggak ada deh Bu. Baik, dari yang Ibu katakan akhir-akhir ini suami Ibu jarang sekali untuk berada di rumah ya, Bu? Iya Bu. Benar ya, Bu, berarti? Jika benar, apakah suami Ibu sedang ada masalah di tempat kerjanya atau masalah lain mungkin dengan teman ataupun kerabat lainnya? Mungkin Ibu pernah mengingat beberapa waktu lalu suami Ibu pernah bercerita atau Ibu pernah mendengar dari teman Ibu ataupun kerabat yang lain, Bu? Iya Bu, kayak saya dengar dari kabar temennya dia suka kan cerita ke saya gitu, kayak iya ini urusan kantor emang lagi berantakan, lagi kurang baik, terus juga hubungan sama teman-temannya. Suami saya pernah kayak cekcok gara-gara ya masalah kantor gitu Bu, jadi emang seperti itu. Baik, Ibu, di sini saya dapat beberapa hal yang mungkin bisa Ibu terapkan di rumah untuk membantu memperbaiki kondisi perumah tanggaan Ibu dengan suami Ibu supaya dapat bekerja lebih baik. Saya mohon kepada Ibu untuk menerapkan hal ini dalam kurun waktu 1 minggu ke depan ya, Bu ya. Yang pertama Baik. mungkin Ibu dapat meluangkan waktu untuk keluarga yang ada di rumah lebih banyak seperti itu, Bu. Sehingga keluarga yang di rumah mempunyai ikatan yang erat lagi dengan ibu maupun suami ibu. Dan anak ibu pun tidak merasa kesepian, Bu. Seperti itu. Dan yang kedua, coba Ibu bertanya kembali secara perlahan pastinya kepada suami Ibu ketika mungkin sebelum tidur atau pada saat makan malam atau bisa juga pada saat yang senggang, Bu. Sehingga uh, tidak ada miskomunikasi dalam rumah tangga Ibu. Karena bagaimanapun sebuah hubungan yang baik itu adalah komunikasi yang baik, Bu, antara sesama pasangannya, baik suami dan istrinya ataupun istri dan suami, Bu. Karena jika nanti komunikasi tidak baik, maka akan muncul pikiran-pikiran irasional lainnya. Seperti itu, Bu. Yang ketiga, mungkin Ibu dapat mencoba untuk lebih mengerti bagaimana pasangan Ibu, mungkin beliau berlaku seperti itu karena ada masalah-masalah di dalam pekerjaannya, baik teman maupun saudaranya. Atau Ibu dapat memberikan perhatian khusus pada suami Ibu dengan memasak masakan yang suami Ibu sukai. Atau juga ibu dapat menyambut suami ibu di setiap pagi dengan senyuman dan dilengkapi dengan perkataan-perkataan yang baik. Seperti itu, Bu. Jadi suami ibu dalam keadaan baru pulang kerja, mungkin ibu dapat bertanya apakah apa saja yang dia lakukan pada saat di tempat kerja. Dan terakhir, ibu dapat menanyakan sebelum suami ibu ingin pergi bekerja, uh, apakah ada barang yang tertinggal atau mungkin apa namanya
Ibu bisa juga mengantarkan suami ibu sampai ke depan pintu rumah. Apabila ibu berhalangan atau mempunyai jadwal yang bentrok, maka ibu bisa mungkin pulang kerja lebih cepat, dan setelah pulang kerja ibu dapat menyiapkan makanan kesukaan suami ibu, disambut dengan senyuman dan kata-kata yang manis seperti itu, Bu. Nah, dalam hal ini saya berharap bahwa hal tersebut ataupun tips-tips berikut ini dapat Ibu terapkan pada kehidupan Ibu ke depannya. Seperti itu, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Baik, apakah proses konseling kali ini sudah dapat kita akhiri? Sudah Bu, nanti bisa saya coba solusinya. Baik, terima kasih Ibu apabila Ibu sudah ingin menyelesaikan proses konseling ini. Dan terima kasih juga karena Ibu sudah dapat mengikuti proses konseling ini dengan baik dan seksama. Di sini saya juga meminta maaf bahwasanya jika terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu, seperti menyinggung perasaan Ibu atau adanya perkataan-perkataan yang salah ya Bu ya. Maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Ibu. Jika nantinya ada yang ingin Ibu ceritakan kembali kepada saya, walaupun itu bukan permasalahan keluarga, mungkin Ibu bisa langsung ceritakan kepada saya kembali. Karena memang Ibu sudah kenal dengan saya, Bu. Tidak perlu segan-segan ya, Bu ya. Iya, baik Bu. Karena di sini menyelesaikan masalah seseorang dan membantu permasalahan Ibu itu juga merupakan suatu tugas kami dari seorang konselor. Sekali lagi, terima kasih Ibu telah melakukan proses konseling ini kepada kami, sudah mempercayai hal tersebut kepada kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oh